Shalom, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 24 Januari 2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Baiklah adik-adik dan kakak-kakak, sebelum kita masuk lebih dalam lagi di ibadah ini, kita bernyanyi dengan judul Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Adik-adik dan kakak yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita buka ibadah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kesehatan, untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Dan saat ini ya Tuhan, di hari Minggu pagi ini, kami bersama-sama rindu untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dalam ibadah online. Kiranya Tuhan menyertai kami, menjaga kami, mempersiapkan hati kami sehingga kami boleh fokus, kami boleh bersuka cita bersama-sama untuk mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nats pembimbing terambil dari Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Siapkan hati
Ya, baik adik-adik dan kakak-kakak semua, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam surga, kami hadir di sini bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau siapkan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik sehingga dapat menjadi pegangan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab dari Matius 8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Ya, selamat pagi adik-adik semua. Setelah kita membaca Alkitab tadi, di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang terkena kusta. Sebelumnya kita jelaskan yang lainnya. Sebelum kita harus tahu apa dulu penyakit kusta itu. Penyakit kusta itu salah satu penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri. Kalau sekarang itu mungkin dikenalnya tuh penyakit lepra atau morbus Hansen. Penyakit ini dia nyerang kulit dan saraf, dimana nanti akan keluar di kulit itu seperti ruang-ruang kulit yang berwarna putih, dan jika sudah parah itu nanti kuku-kukunya bisa lepas dan busuk. Yang terakhir yang paling parah itu kematian. Pada zaman dahulu, kusta ini dianggap penyakit yang paling dijauhi dan dianggap sebagai ini kutukan dari Tuhan atas perbuatan-perbuatan orang-orang pada zaman dahulu. Jadi penyakit kusta ini dianggap najis oleh orang-orang zaman dahulu karena penyakit ini menular. Dan menularnya ini sebenarnya itu melalui droplet, ya. Jadi pada saat bersin atau batuk itu ada cairan dari saluran pernafasan yang keluar. Itu nanti kalau orang terkena itu, dia akan terinfeksi bakteri kusta ini. Bakteri kusta ini disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Kalau sekarang udah ditemukan obat-obatannya, tapi pada zaman dahulu itu belum. Dan orang-orang yang terkena kusta pada zaman dahulu itu semua dikucilkan, dijauhkan, dan dianggap najis. Jadi tidak ada yang mau seperti berinteraksi dengan mereka. Jadi karena penyakit kusta ini dinajiskan pada zaman dahulu, orang-orang nih banyak yang dia tuh bingung cara sembuhnya seperti apa, karena dulu kan belum ada obatnya. Jadi karena orang yang penyakit kusta yang di Alkitab yang kita baca ini, dia tahu kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, jadi ia langsung segera menghadap ke Tuhan Yesus dan meminta kesembuhan. Tapi di sini dia tidak serta-merta memaksa Tuhan untuk menyembuhkan dia, tapi
jika engkau berkenan, jika engkau berkenan, tahirkan saya. Ya, di sini Tuhan yang melihat dia itu tidak memaksa dan berserah. Makanya Tuhan bilang, kalau begitu saya ingin kau tahir, maka sembuhnya dia. Dan itu Tuhan minta jangan diceritakan ke orang-orang lain, karena Tuhan mau dia fokus atas berkat yang dia dapat, mujizat yang dia dapat, bukan setelah dia sembuh dia cerita sana sini, oh gue sembuh nih, tapi di situ dia lupa kalau berkat atau mujizat kesembuhan yang dia berikan kepada Tuhan itu Tuhan mau sesuatu dari dia, ya, bukan setelah sembuh cerita ke orang-orang selesai terus dia bisa melakukan kesalahan-kesalahannya lagi seperti itu. Tapi di sini kusta itu dia itu penyakit kulit yang menyerang kulit dan saraf, dimana nanti kalau sudah semakin parah itu ada timbul rumor putih di kulit dan jari-jari kuku tuh nanti bisa lepas dan busuk, paling parah tuh nanti kematian. Virus ini Mycobacterium leprae itu bisa disebut juga kalau sekarang Morbus Hansen, karena pada tahun 1800-an ada yang meneliti itu namanya, ada ancaman-ancaman juga. Untuk sekarang kusta atau lepra ini sudah ada obatnya, walaupun sampai sekarang masih ada angka kejadian kusta yang terjadi bahkan di Indonesia, dan itu masih ribuan. Nah, di sini virus COVID-19 ini juga sama-sama infeksius melalui droplet, ya, atau dari cairan dari pernafasan kita, dari batuk, dari bersin. Itu pada saat kita batuk bersin dan ada cairan yang keluar, itu yang menjadi saluran penginfeksi itu, ya. Di sini bedanya COVID-19 dan kusta ini, kalau kusta dia masa inkubasinya dia baru bisa menginfeksi tubuh kita itu dalam jangka waktu 5 tahun, karena kusta ini sulit untuk berkembang biak dalam tubuh kita. Sedangkan untuk COVID-19 itu hanya membutuhkan waktu 1-14 hari untuk berkembang biak dalam tubuh kita. Dan setelah dia berkembang biak dan menjadi banyak, itu baru dapat menginfeksi kita. Tapi di sini kusta sendiri tidak selalu dapat menginfeksi orang yang terkena, karena masa inkubasinya ini yang lama. Jadi ada beberapa orang, ya mungkin dia sudah ada kusta, tapi tubuhnya itu dapat melawan virusnya itu, jadi virus itu mati. Mohon maaf, bakterinya itu, kusta ini bakteri, ya. Bakteri itu mati. Jadi dari bakteri ini sendiri, kusta ini sampai sekarang masih ada, tapi tidak dianggap seperti dahulu. Kalau dahulu kan dianggap najis, banyak orang yang menganggap ini kutukan dari Tuhan. Mungkin sampai sekarang ada beberapa yang juga masih beranggapan yang sama, tapi sudah tidak separah yang dahulu, karena sekarang sudah ada obatnya. Tapi penyakit kusta ini mengingatkan kita untuk terus menjaga kebersihan, ya, kebersihan diri kita. Ada banyak penyakit infeksi di luar sana seperti flu yang dapat menular, ya, seperti flu, kusta ini sendiri, dan yang sedang kita alami sekarang ini COVID-19, di mana kita betul-betul harus menjaga kebersihan diri kita. Kita harus selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, ya. Di sini kita tidak hanya memikirkan kesehatan kita sendiri,
tapi kesehatan orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Dengan cara kita menjaga diri kita sendiri, kita sudah menjaga mereka semua. Kita menjaga ayah ibu kita, opa oma kita, adik kakak kita, teman-teman kita, ya. Di sini walaupun di sini kita bahas kusta, tapi kakak ingin sedikit membahas tentang COVID, di mana ini sama-sama menular melalui saluran pernafasan, sama-sama melalui droplet, hanya waktu inkubasinya berbeda. Dan gejala-gejalanya yang kalau kusta ini dia menginfeksi kulit dan saraf, dan kalau COVID-19 ini pernafasan, dan juga dia memperparah penyakit-penyakit yang sudah ada, seperti darah tinggi, jantung, sakit-sakit pernafasan yang berat, itu dia akan makin memperparah. Makanya di sini jika kalian sayang sama orang tua kalian dan orang tua kalian memiliki riwayat penyakit seperti itu, kalian yang berpikiran ingin keluar, main bareng teman-teman, kalian pertimbangkan itu baik-baik, gimana kalian harus menjaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, ya. Karena yang tadi kakak bilang, dengan cara kalian menjaga diri kalian sendiri, kalian udah menjaga orang-orang di sekitar kalian yang kalian sayangi, ya. Kemudian di sini kita mau bahas kalau Tuhan itu benar-benar baik, ya. Dia selalu menolong orang-orang yang membutuhkan. Tapi di sini kita lihat orang yang terkena penyakit kusta ini, dia tahu Tuhan bisa menyembuhkan dia, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia, tapi dia tidak memaksa. Terkadang kita kalau minta kepada Tuhan, kita dengan cara memaksa, kan, kayak Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini. Tapi orang yang terkena penyakit kusta ini, dia bilang, jika engkau berkenan, ya, jika engkau berkenan. Dia tahu Tuhan dapat menyembuhkan, tapi dia tidak memaksa Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Dia hanya meminta, jika engkau berkenan, tahirkan saya. Di sini Tuhan Yesus ngelihat kalau dia ini ya seperti berserah seperti itu. Dia tahu Tuhan Yesus dapat menyembuhkan, tapi dia tidak memaksa. Maka dari situ Tuhan bilang, aku ingin kau tahir, sembuhlah dia. Setelah dia sembuh, Tuhan minta dia jangan cerita ke orang-orang, karena dia fokus untuk berkat kesembuhannya dia terlebih dahulu, mujizat kesembuhannya dia. Dengan cara yang Tuhan bilang di ayat terakhir, berikanlah persembahan sesuai yang dituliskan oleh Musa, ya. Di sini Tuhan Yesus itu juga punya kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Segala penyakit yang ada di dunia ini, itu Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya. Mau sehebat apapun kita pergi ke dokter, sampai ke Singapura. Biasa orang Indonesia kan kalau sakit dia lari ke Singapura, lari ke Amerika Serikat, lari ke tempat-tempat yang teknologinya mungkin dianggap udah lebih maju daripada Indonesia. Cuma terkadang orang lupa bahwa yang memberi berkat kesembuhan itu Tuhan. Mau kita berusaha semaksimal apapun, kita mau berusaha sekeras apapun, pergi berobat kemanapun, tapi jika Tuhan tidak menghendaki, maka kita tidak bisa sembuh. Terus bagaimana supaya kita bisa sembuh? Kita berusaha dengan cara kita pergi ke dokter, kita minum obat yang terbaik, ke rumah sakit yang terbaik, tapi jangan pernah lupa untuk memohon sama Tuhan berkat kesembuhan. Karena berkat kesembuhan itu diterima bukan dari dokter, bukan dari rumah sakit, bukan dari obat, tapi dari Tuhan, ya. Mau itu penyakit apapun, yang bahkan ada cerita
ada seorang pasien yang udah divonis kanker stadium akhir, dan dia ini waktu hidupnya sudah diberikan oleh dokter sisa 3 bulan lagi. Ya, di situ dia berdoa, berserah, kalau memang Tuhan mau ambil saya, ambil. Tapi kalau Tuhan izinkan saya untuk sembuh, ya sembuh. Ternyata orang ini bisa bukan bisa sembuh, tapi dia bisa bertahan selama 10 tahun. Bahkan teman-teman yang berobat dulu, berobat kanker, kemoterapi dahulu, itu sudah banyak yang meninggal. Bahkan dokter yang menanganin dia dulu juga udah meninggal. Dia balik lagi ke rumah sakit itu, dia tanya, dan suster dan dokter-dokter lain yang dulu pernah ngerawat dia kaget karena dikira dia udah nggak ada, karena udah nggak pernah datang lagi. Tapi di sini bisa dilihat kalau Tuhan berkehendak, penyakit apapun tuh bisa sembuh, bisa hilang. Ya, walaupun dokter udah vonis apa, tapi kalau Tuhan udah berkehendak, ya, semua penyakit tuh bisa kita lawan. Tapi di sini bukan berarti kita percaya Tuhan mau menyembuhkan, terus karena lagi kondisi COVID ini terus kita keluar main suka-suka kita, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, nggak jaga jarak, nggak seperti itu. Karena di sini kita lihat kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak kita sembuh, kita sembuh. Tuhan berkehendak kita tidak sakit, kita tidak sakit. Tapi kalau Tuhan berkehendak kita sakit, kita sakit. Bukan berarti di sini Tuhan jahat ya. Tapi di sini Tuhan mau lihat proses kita. Ya. Di saat kita sakit, apakah kita bergumul, berdoa kepada Tuhan, mengharap kesembuhan Tuhannya kepada Tuhan, atau kita nggak berharap kepada Tuhan, kita berharap kepada dokter dan obat yang kita minum. Seperti itu. Di sini memang kita harus berobat, tapi kita juga harus meminta kesembuhan kepada Tuhan, karena sumber kesembuhan itu hanya dari Tuhan. Berikutnya, Tuhan Yesus nih di sini pada zaman dulu orang-orang udah tahu Tuhan Yesus itu Tuhan. Ya. Tapi di sini Tuhan Yesus juga menghormati orang-orang di sekitarnya. Ya, bukan karena menganggap dirinya Tuhan, terus Tuhan Yesus tuh bisa melakukan hal-hal semaunya. Tidak seperti itu. Tapi di sini Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk menghormati orang-orang di sekitar kita. Di sini tuh hal yang bisa kita contoh, karena kadang ada beberapa anak yang ngerasa, gue lebih pinter nih, gue lebih keren, gue lebih apa. Jadi dia tidak menghormati orang-orang di sekitar dia, entah dengan cara membuli atau apa. Jadi dia menjatuhkan orang-orang di sekitar dia. Ya. Di sini juga mau dijelaskan, walaupun kusta ini dianggap najis, tapi di sini Tuhan Yesus tetap mau, pada saat Tuhan Yesus lewat, dia mau menyembuhkan, bukan menjauhi. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menghormati. Begitu juga untuk mungkin ada tetangga, ada teman kita, ada saudara kita yang terkena COVID. Kita harus menyupport mereka, bukan menjauhi mereka. Kita doakan mereka, kita support, bukan kita hujat ya. Itu karena di sini mereka tuh butuh support kalian, bukan hujatan kalian. Yang terakhir, kita tuh diminta untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, ya. Untuk bersyukur dalam keadaan senang itu mudah, tapi bersyukur dalam keadaan susah itu sangat sulit. Di saat Tuhan memberikan kita berkat yang berlimpah, Tuhan berikan kita mujizat, kita pasti akan selalu
terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi di saat Tuhan mengizinkan satu kesusahan terjadi dalam hidup kita, pasti kebanyakan dari kita akan bersungut, kenapa sih ini harus terjadi di gue? Kenapa sih ini harus ini berlarut-larut? Enggak ya. Tuhan mengizinkan kita mendapatkan suatu masalah kehidupan, entah itu nilai kita jelek, amit-amit tidak naik kelas, atau Tuhan itu mengizinkan ada masalah terjadi dalam hidup kita dijauhin temen, diputusin pacar, atau apapun itu, karena Tuhan mau melihat proses kita dari situ. Apakah kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik? Apa kita dapat terus bersyukur dalam keadaan seperti itu? Atau malah sebaliknya, kita menjauhi Tuhan, terus kita jarang berdoa, dan kita jadi seperti menghujat ya. Menghujat itu seperti bukan dengan kata-kata kasar, tapi kayak, kenapa sih Tuhan ini harus jadi seperti ini? Kenapa sih Tuhan Engkau mengizinkan ini terjadi? Kenapa sih Tuhan? Seperti itu. Jadi di sini sekali lagi kita diminta untuk bersyukur dalam segala hal, walaupun ini sulit, ini susah, tapi itu yang harus kita lakukan. Di saat tenang, susah, kita harus bersyukur, karena apapun yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita, itu selalu hal yang terbaik ada di endingnya. Tuhan mengizinkan ada masalah, Tuhan juga mengizinkan ada penyelesaiannya. Jika masalah itu terus-terusan, kayak udah bertahun-tahun nih tapi tetap sama aja seperti ini, di situ Tuhan mau lihat prosesnya. Gimana prosesnya selama itu? Apakah kita bisa lulus atau enggak? Itu tergantung dari pribadi kita sendiri. Dari sini kakak mau nyimpulin kalau di sini kita diajarkan untuk terus menjaga diri kita dari segala penyakit menular yang ada. Karena jika kita, namanya juga penyakit infeksius ya, kalau kita tertular, kita berisiko untuk menularkan ke orang-orang sekitar kita yang kita sayangin, terutama orang-orang di rumah, karena kita masih tinggal di rumah, kecuali kita tinggal sendiri ya. Di sini makanya kakak tetap minta kalian jaga diri kalian, mengingat ini COVID di Jakarta makin meningkat. Kalian ingat untuk selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya, karena dengan bantuan kalian ini, kalian juga menjaga orang-orang yang kalian sayangin, terutama orang-orang yang sudah tua ya, orang tua, opa oma, om tante, seperti itu. Dan kemudian di sini kita diminta untuk menjadi seperti Tuhan, menghormati orang-orang di sekitar kita di saat mereka kesusahan, di saat mereka mengalami suatu penyakit. Kita harus bisa menghargai mereka dengan cara menyupport mereka, bukan menghujat mereka. Kalau kita tidak bisa membantu pengobatan mereka, kita doakan, kita support supaya mereka tuh semangat untuk sembuh, bukan sebaliknya. Dan kemudian di sini juga kita diminta untuk menjadi pribadi yang selalu bersyukur ya, bersyukur atas segala yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Walaupun Tuhan berkenan kita mengalami kesusahan, ingat selalu bersyukur, karena di setiap kesusahan itu pasti ada hal positif yang dapat kita ambil ya. Misalkan kita tidak naik kelas, Tuhan izinkan itu terjadi, maka dari situ ada hal positif yang bisa kita ambil. Berarti kita harus belajar lebih giat lagi, kita harus bersyukur lebih banyak lagi, dan kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan ya. Oke, sampai di sini. Nanti jika ada hal yang ingin kalian tanyakan mengenai pemberitaan firman ini, kalian dapat tanya di grup PT, atau kalian yang punya nomor-nomor kakak PT bisa kalian chat untuk menanyakan pemberitaan firman hari ini.
Baik, itu aja dari kakak. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang sudah kakak jelaskan dapat kalian pakai di kehidupan kalian sehari-hari, dan semoga kalian semua mengerti. Oke, terima kasih semuanya. Amin. Oke, baik. Adik-adik dan kakak semua, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih karena berkat dan anugerah-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Kiranya Kau berkati agar kami dapat mengaplikasikan firman yang telah kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat menjadi pribadi yang selalu menghormati orang-orang di sekitar kami, dan kami juga menjadi pribadi yang selalu bersyukur atas segala yang Kau berikan ya Tuhan. Dan kami menjadi pribadi yang selalu berkenan di hadapan-Mu, yang mendapatkan berkat kesehatan dan kesembuhan kami ya Tuhan. Dan kiranya Kau memberkati kami dalam kehidupan kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami, yaitu pengetahuan tentang firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya firman-Mu ini dapat selalu kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik dan kakak layan semua, tiba saatnya bagi kita untuk membawakan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kita dapat ditransfer melalui rekening bank atas nama GPEB Fatah. Lihat perinciannya ya. Check it out. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat satu pujian dari Gita Bakti 78, Yesus Kristus Sumber Hidup. Nyanyiin sama-sama ya. Adik-adik dan kakak lain semua, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Bapa atas segenap kasih setia-Mu dalam perjalanan kehidupan kami hingga pada saat ini. Semua yang kami terima daripada-Mu adalah baik. Bapa, kami bawa persembahan kami, Engkau melihat tangan-tangan yang memberikan. Entah besar atau kecil pemberian yang kami berikan kepada-Mu Bapa, semua berasal daripada-Mu. Kami kembalikan untuk pekerjaan pelayanan kasih dan keadilan bagi gereja-Mu. Berkati persembahan kami Tuhan. Di dalam kasih Kristus menopang kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapa Maha Kuasa, untuk penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang IHMPT yang kami lakukan secara virtual di saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai kehidupan persekutuan kami, baik yang kami lakukan secara online maupun offline. Dan ya Tuhan Yesus, di saat ini kami semua mau satu hati berdoa untuk kehidupan adik-adik teruna terkasih dalam pendidikan mereka yang mungkin masih dilakukan secara
pembelajaran jarak jauh atau juga secara virtual online, agar apapun yang diberikan oleh para guru mereka dapat mereka pahami dengan baik, mereka boleh mengerti, dan mereka dalam kehidupan masa depannya baik bersama Tuhan Yesus, karena Tuhan yang memberkati, menyertai kehidupan mereka setiap waktu. Orang tua terkasih dari adik-adik teruna kami juga Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam menjalani tugas tanggung jawab kerja layan mereka, sehingga dapat juga mereka lakukan semuanya dengan baik dalam penyertaan dan berkat Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa di saat ini bagi setiap program kerja PT GPIB Ephatha Jakarta. Tuhan tahu, Tuhan Engkau campur tangan agar segala sesuatu yang telah diprogramkan meskipun di tengah pandemi dapat terlaksana baik dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Setiap kami, para pelayan, pengurus, dan juga adik-adik terkasih boleh menjalani tugas panggilan dan pengutusan untuk pelayanan di LKPT GPIB Ephatha Jakarta ini dengan baik, dan kami kembalikan itu semua hanya untuk kemuliaan hormat nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua kakak layan. Tuhan berkati dalam pergumulan masing-masing kami. Tuhan lebih tahu apa yang kami perlukan, kami rindukan. Tuhan mau wujud nyatakan, namun seturut dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Tuhan berkati, campur tangan untuk apapun yang menjadi kerinduan dan pergumulan kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara, pemerintah kami, Indonesia. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau tahu segala masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, persoalan yang ada. Tuhan mau campur tangan, Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami agar menjadi pemimpin yang bijaksana, adil, dan mau selalu mengedepankan kepentingan rakyatnya. Tuhan beri kesatuan hati, soliditas antar pemerintah kami, pusat daerah, semua pihak, agar boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan Tuhan juga memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta jajaran kepemerintahannya dalam kehidupan kepemerintahan, juga kehidupan mereka semua bersama dengan keluarga mereka ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Engkau juga memberkati upaya-upaya penanganan dalam pandemi COVID-19 di Indonesia agar boleh berhasil. Upaya vaksinasi yang saat ini dilakukan dengan berbagai tahapannya, Tuhan juga mau campur tangan, memberkati itu semua agar berjalan baik dan terlebih seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan Yesus, Engkau oleh kuasa dan kasih-Mu memberkati juga segala upaya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia ini dalam penanganan terhadap pandemi COVID-19 agar juga boleh berhasil, sebab kuasa Allah Yesus Kristus Tuhan jauh lebih besar dari apapun yang terjadi, termasuk pandemi ini sendiri, sehingga pandemi COVID-19 boleh segera berlalu atas dunia ciptaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini dalam tangan Tuhan saja. Kami mau berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penolong kami yang sejati, hari demi hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Tuhan Yesus mau mendengar dan mau menjawab doa ini seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Allah, Yesus Kristus Roh Kudus, kami berdoa, dan kami mau mengakhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, sekarang kita sudah mencapai penghujung IHMPT kita hari ini. Untuk mengakhirinya, mari kita bernyanyi dari PKJ 182, Kuutus Kau. Adik-adik, kita satu dalam doa. Puji syukur ya Bapa di surga, Engkau telah menyertai kami sepanjang IHMPT pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah kiranya apa yang boleh kami pelajari hari ini Tuhan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah kiranya mukjizat boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan, untuk hal-hal yang baik, sehingga kami boleh menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, terima kasih. Ya, IHMPT kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Sampai jumpa.